Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Diva, Benaya, dan Ruth akan mempresentasikan materi Postscript on the Crisis atau catatan tambahan atas krisis. Pada bukunya Hal Hill di Indonesian Economy edisi kedua, bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis krisis ekonomi Indonesia pada tahun 98, juga dampak dan upaya yang dilakukan Indonesia pada saat itu untuk mengatasi krisis. Catatan tambahan atas krisis ini dianggap sebuah pembahasan yang unik karena bagaimana sebuah negara yang kala itu mencapai pertumbuhan pesat, stabilitas tinggi, dan pengurangan kemiskinan bisa runtuh, bisa jatuh ekonominya begitu cepat dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia yang mengalami kejadian serupa. Terlebih saat itu secara luas Indonesia juga dipuji sebagai model bagi banyak negara berkembang terutama di Afrika. Dan krisis yang terjadi di Indonesia tahun 98 juga merata ya, mulai dari kepercayaan terhadap mata uang, ekonomi, kelembagaannya, struktur sosial, juga kepemimpinan politiknya. Prelude to the crisis. Nah, ciri khas Indonesia pada saat itu sebelum mengalami krisis itu berpusat pada tidak adanya indikator atau peringatan dini tentang kemungkinan krisis yang akan terjadi. Yang pertama bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, dilihat dari presentasi penduduk yang dalam kemiskinan juga terus menurun, upah real tumbuh di setiap sektornya, partisipasi pendidikan meningkat, asupan gizi, dan berbagai indikator status kesehatan lainnya juga terus membaik selama 1 dekade sebelum krisis. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tampak kuat atau diperkirakan bakal kuat, karena memang saat itu Indonesia sedang dilakukan pembangunan dan total factor productivity terus meningkat. Yang ketiga, ada gejolak politik dan ketidakpastian yang meningkat selama periode ini. Misalnya ada permasalahan politik dengan Partai Demokrasi Indonesia pada saat itu. Terus ada insiden yang berkaitan etnis. Juga ada kebakaran hutan yang cukup parah. Tapi hingga pertengahan 97 itu nggak ada dampak yang terlihat pada ekonomi atau indikator keuangan utama. Yang terakhir, hampir semua indikator ekonomi dan keuangan terlihat baik. Misalnya dari kebijakan makroekonomi, anggaran secara umum seimbang, inflasi hanya 1 digit, dari transaksi berjalan dan hutang juga defisit terlihat bisa dikendalikan, indikator bisnis dan efisiensi, investasi dan tabungan juga meningkat. Lalu dari reformasi ekonomi mikro atau keuangan, hambatan perdagangan dan investasi juga terus menurun. Dari neraca pembayaran juga cadangan devisa baik dan cenderung meningkat. Dampak sosioekonomi yang pertama dilihat dari indikator ekonominya. Tabel 13.1 itu ada pertumbuhan GDP Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 13,6% pada tahun 98. Terus inflasi juga Indonesia 65% dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, memang cukup parah. Terus tabel 13.2 itu ada rincian dari sektor apa aja GDP yang turun atau meningkat. Untuk sektor agrikultur dan utilities ini untuk rumah tangga itu masih positif ya, sedangkan sektor lainnya itu turun, terutama di konstruksi dan finance. Tabel 13.3 neraca pembayarannya itu di transaksi berjalan bisa dilihat bahwa di tahun 98 itu surplus ya, karena memang nilai tukar rupiah pada tahun 97 itu mulai dari 2000-an sampai tertinggi di pertengahan 98 itu nyentuh 16.800 kayak gitu. Jadi impornya turun banget dan ekspornya bisa meningkat, makanya surplus. Terus di capital account atau transaksi modal dan finansialnya itu yang bisa drastis banget itu di private capital yang mulai dari arus masuk bersih di 13,5 juta US dollar, setahun kemudian jadi arus keluar sebesar 11,8 juta US dollar. Selanjutnya dilihat dari indikator finansial. Tabel 13.4 ada perbandingannya. Yang pertama dari exchange rate atau nilai tukar. Jadi Indonesia pada pertengahan 97 itu ibaratnya nilai nominalnya 100 dan pada awal tahun 98 turun hanya menjadi 30% ya. Lalu ada REERS atau Real Effective Exchange Rate. Jadi nilai mata uang yang relatif terhadap mata uang lain tapi udah disesuaikan dengan inflasinya. Pada tahun 97 ke 98 juga turun lebih dari setengahnya. Stock market index atau indeks pasar saham dengan local currency juga turun hampir setengahnya, dari pertengahan 97 itu 100 turun jadi 55, dan yang dengan mata uang dolar itu bahkan turunnya drastis dari 100 ke 17. Jadi ibaratnya ada 100 miliar US dollar, kapitalisasinya turun hingga 17 miliar US dollar. Selain menjelaskan dan mendeskripsikan krisis ekonomi Indonesia pada tahun 98, kami juga akan menambahkan informasi relevan saat ini, kondisi Indonesia yang mengalami kontraksi dan resmi mengalami resesi yang diakibatkan oleh krisis kesehatan, yaitu mewabahnya COVID-19. Prelude to the crisis atau awal mula krisisnya sebenarnya kalau dibandingin sama tahun 98 itu ini berbeda banget ya, karena kalau tahun 98 itu kan emang disebabkan oleh krisis finansial Asia yang akhirnya berpengaruh ke Indonesia. Kalau ini sebenarnya disebabkan oleh krisis kesehatan yang akhirnya berpengaruh kepada ekonomi. Jadi aku akan ngejelasin tentang perkembangan kasus COVID.
Pertama itu 17 November 2019 mulai ada kasus pertama di Cina. Nah, terus perkembangannya terus sampai Desember dan awal Januari itu kebijakan di Indonesia masih belum fokus ke kesehatan, melainkan memberikan insentif bagi pariwisata. Lalu 30 Januari WHO mulai menetapkan ada keadaan darurat kesehatan dan 11 Februari wabah itu resmi disebut COVID-19. Dan pada 2 Maret akhirnya mulai ada kasus pertama di Indonesia. Pada 11 Maret WHO menetapkan COVID sebagai pandemi dan ada kasus kematian pertama di Indonesia. Indonesia mulai melakukan PSBB itu pada 10 April. Nah, karena PSBB ini dirasa mengganggu dan membatasi ekonomi banget, karena ekonomi tetap harus berjalan, akhirnya mulai dikenalkanlah new normal. Nah, new normal ini fasenya mulai berjalan di 1 Juni 2020. Nah, new normal masih terus berjalan hingga saat ini, dan pada 6 Desember 2020, salah satu vaksin untuk COVID yaitu vaksin Sinovac mulai sampai ke Indonesia. Dan update terakhir pada 4 Januari 2021 ada lebih dari 765.000 kasus terkonfirmasi, 110.000 dalam perawatan, 631.000 sembuh, dan 22.000 meninggal. Selanjutnya masuk ke dampak sosioekonomi dari mewabahnya pandemi ini. Pertama dilihat dari indikator ekonominya ya. Ini berdasarkan data BPS yang dikeluarkan pada 5 November 2020. Dilihat pertumbuhan ekonomi produk domestik bruto Indonesia selama 2020 itu menurun ya. Di kuartal 1 masih positif 2,97, di kuartal 2 jatuh banget di minus 0,53, di kuartal 3 masih minus tapi udah mulai meningkat. Untuk rinciannya yang menurut lapangan usaha itu semuanya minus atau negatif, disumbang tertinggi oleh industri pengolahan karena untuk alat angkutan, karet, terus tekstil semuanya mengalami kontraksi dan turun gitu ya. Yang masih positif itu hanya industri kimia, farmasi. Selanjutnya menurut pengeluaran itu disumbang terbesar oleh konsumsi rumah tangga karena hampir dari semua sektor, makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, juga kebutuhan wisata seperti restoran kayak gitu juga turun. Yang masih positif itu konsumsi pemerintah karena pemerintah mulai merealisasikan belanja barang dan jasa untuk penanganan pandemi, terus ada bantuan sosial, juga insentif bagi tenaga kesehatan. Selanjutnya untuk pertumbuhan ekonomi per kuarternya. Jadi untuk kuarter 4 2019, kuarter 1 dan kuarter 2 2020 itu lebih rendah daripada kuarter sebelumnya, namun untuk kuarter 3 di 2020 itu lebih tinggi daripada kuarter 2, sebesar 5,05%. Selanjutnya dilihat dari inflasi month to month dan year on year dibandingin tahun 2019, ini nggak terlalu berbeda jauh ya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, sangat jauh kalau dibandingkan pada tahun 98, inflasinya nyentuh sampai 65%. Untuk rinciannya disumbang tertinggi oleh sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan keseluruhannya itu untuk tahun kalender 1,23 dan tahun ke tahun 1,59. Lalu untuk neraca perdagangan Indonesia pada dari Januari sampai November ini mengalami surplus sebanyak 19,66 miliar US dollar. Walaupun memang nilai ekspor dan nilai impornya dibandingkan dengan 2019 ini menurun. Selanjutnya dilihat dari indikator finansial yaitu nilai tukar rupiah. Sebenarnya kalau dibandingin tahun 98 jauh banget ya, ini sebenarnya nggak terlalu berfluktuasi banget, cuman sempat parah aja di pertengahan Maret 2020 karena memang mulai kasus pertama tuh di Indonesia jadi panik. Tapi sekarang itu terus menurun sebenarnya, apalagi di awal Januari juga udah nyentuh angka di 13.900-an. Lalu untuk pasar saham dilihat dari trading volumenya, ini sempat anjlok banget di Maret 2020, sama mungkin itu kasus pertama ya, jadi orang-orang nge-secure uangnya untuk ke pilihan investasi yang lebih aman, apalagi makanya pada saat itu juga harga emas justru naik, harga saham jatuh, harga emas juga naik banget. Dan ini data sampai September itu sekitar 12.000 million shares. Selanjutnya rinciannya dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2018, volumenya atau lembar saham yang ditradingkan juga value-nya nilainya dalam triliun ini menurun. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Diva. Nah, selanjutnya ada indikator sosial. Penilaian dampak sosial dari krisis sangatlah bervariasi. Di satu sisi ekstrim adalah Almaris yang diperkirakan oleh Badan Internasional Utama bahwa sekitar setengah dari populasi sekarang dalam keadaan miskin atau dalam kemiskinan. Di sisi lain, penilaian optimis yang menunjukkan kelahiran kembali yang kembali menggairahkan ekonomi rakyat. Contohnya, sektor informal Indonesia telah mengalami kemunduran dan tampaknya mengalami ledakan ekonomi. Lalu perusahaan kecil terbunuh selama 20 tahun, ekonomi booming orde baru sedang dihidupkan kembali. Lalu tradisi lama pengrajin dan perdagangan sedang ditemukan kembali, dan konsumen kelas menengah dan kaya yang dulunya membeli dari sektor formal yang sekarang membeli dari pasar tradisional. Lalu kita masuk ke explaining the crisis.
kita menjelaskan krisisnya, mengapa krisis bisa terjadi. Yang pertama karena pasar keuangan internasional secara inherent tidak stabil. Lalu aliran pemikiran terkait menghubungkan penjelasan ini secara lebih eksplisit dalam perkembangan pasar modal internasional pada tahun 1990-an. Lalu yang ketiga ada pengalaman krisis kronis, yang keempat keadaan sektor keuangan domestik dan karakteristik Krugman, dan yang kelima kapitalisme kronik. Nah, faktor kerentanan prakrisis itu ada hutang luar negeri dan mobilitas modal, ada manajemen makroekonomi yang buruk, dan yang terakhir ada korupsi dan pemerintahan. Nah, masalah yang terjadi pada masa krisis itu yang pertama penutupan tiba-tiba 16 bank pada 1 November 1997. Nah, itu apa kesalahan kebijakan pertama itu terjadi karena salah penanganan baik oleh IMF dan pemerintah Indonesia. Karena hal itu segera merusak kepercayaan terhadap seluruh sistem keuangannya. Kriteria penutupan bank tidak diartikulasikan dengan baik, perlindungan bagi deposit tidak jelas dan sulit diakses, dan tidak ada indikasi apakah bank lain juga akan ditutup tanpa peringatan. Lalu yang kedua, tumbuhnya persepsi bahwa Presiden Soeharto bermaksud melindungi kepentingan komersial keluarganya. Eh, Sebuah sentimen yang cepat melonjak menjadi hilang secara umum terhadap kredensial manajemen ekonomi rezim. Pemerintah mulai mundur setelah perjanjian IMF yang pertama, yaitu pada tanggal 31 Oktober. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan bisnis keluarganya. Pada awal Desember, Soeharto mengalami masalah kesehatan yang serius dan untuk beberapa waktu secara efektif Pak Soeharto lumpuh. Pada awal Januari, anggaran tahun dikirim dengan asumsi ekonomi makro utama yang hampir tidak dapat dipercaya. Tak lama kemudian keretakan dengan IMF menjadi sangat terbuka. Dengan pemilihan presiden yang tinggal 2 bulan lagi, spekulasi meningkat bahwa Menteri Negara Riset Teknologi Dr. B.J. Habibie akan menjadi wakil presiden. Ketika rumor tersebut secara efektif dikonfirmasi oleh Soeharto, pada pertengahan bulan kepercayaan diri semakin menurun dan rupiah mencapai titik terendahnya. Pada saat itu diperdagangkan hanya dengan sepertujuh dari nilai tukar dolar sebelum krisis. Lalu masalahnya itu terus berlanjut. Pemerintah baru saja mendatangi perjanjian yang sangat ambisius dengan IMF. Tak lama setelah upacara pendatangan tokoh terkenal Soeharto Kamdesus kontroversialnya, Soeharto menepis beberapa persyaratan yang menyertai. Pada bulan berikutnya, Soeharto membentuk sistem Dewan Mata Uang dalam proses memberhentikan gubernur bank sentral yang sangat dihormati dan memperdalam perselisihan dengan IMF dan donor bilateral. Lalu masalah yang ketiga itu komunitas internasional pada awalnya kurang membantu. Nah, faktor selama periode ini itu bahwa komunitas internasional pada awalnya tidak membantu. Komentar ini pada prinsipnya berkaitan dengan peran IMF, masalah yang segera dapat ditangani. Lalu yang keempat, krisis mulai memakan dirinya sendiri. Nah, selain ketidakpastian politik meningkat, hilangnya kendali moneter turut mendorong peningkatan pesat inflasi dan pelarian modal, serta berdampak pada jatuhnya rupiah. Seperti disebutkan di atas, ekspansi uang primer dapat dikaitkan baik secara langsung dengan bailout bank dan secara lebih umum dengan rasa panik di pihak otoritas moneter. Nah, masalah terakhir itu adalah kebijakan fiskal sebagai alat counter cyclical untuk membantu menstimulasi ekonomi lambat dalam merespon karena beberapa alasan. Perjanjian IMF yang pertama memperparah masalah dengan menetapkan surplus fiskal yang kecil. Ada juga masalah praktis tentang bagaimana mendanai defisit. Krisis terjadi dengan latar belakang politik yang tidak menentu. Ketika akhir rezim Soeharto semakin dekat, tuduhan KKN dan upaya yang menyelesaikan nilai-nilai lama berkembang biak dan akibatnya sebagian dari birokrasi efektif dilumpuhkan. Lalu uh, masalah krisis ini ada dua aktor utama dalam permasalahannya, yaitu rezim Soeharto dan IMF. Uh, Kalau di tahun 2020 ini krisisnya itu disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan krisis ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Krisis kali ini itu berbeda karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Di krisis 1998 berfokus pada dampak ekonomi, krisis 2020 tidak hanya ekonomi saja, tapi juga kesehatan masyarakatnya.
Kebijakan yang dilakukan dalam menangani pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Sayangnya kebijakan ini justru menekan perekonomian kita. Lalu tekanan ekonomi yang muncul akibat pandemi corona tidak hanya menekan kalangan tertentu, namun seluruh masyarakat, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha. Oke, selanjutnya saya Ruth akan membahas topik selanjutnya yaitu The Challenges Ahead. Di mana di bagian ini kita akan membahas lebih lanjut berbagai tantangan pada fase pasca krisis, terutama di dalam kebijakan-kebijakannya. Yang pertama kita lihat dari kerangka makroekonominya. Di sini ada 4 tantangan dari 4 aspek. Yang pertama ialah kebijakan moneter dan nilai tukar, di mana kedua variabel ini tuh dapat dengan mudah digeser. Hal ini kenapa? Karena yang pertama hilangnya kepercayaan internasional yang tiba-tiba terhadap stabilitas sosial, sistem politik, ataupun kemampuan pemerintahan Indonesia untuk mengelola pemulihan akibat dari krisis sebelumnya. Nah, yang kedua ialah kebijakan fiskal yang lepas. Hal ini diakibatkan karena adanya biaya rekapitulasi bank yang mahal, kemudian juga adanya tuntutan pengeluaran yang tak terelakkan akibat dari timbulnya sistem politik baru pada saat itu. Nah, yang kedua ialah rekening modal terbuka. Nah, jadi pada fase tersebut, karena kepanikan di pasar keuangan yang memicu eksodus modal secara tiba-tiba, pada fase itu tuh banyak banget tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia menutup rekening modalnya dalam sampai batas waktu tertentu. Tapi di Indonesia sendiri pada fase tersebut itu tetap menggunakan rekening modal yang terbuka. Hal ini menjadi menarik karena kenapa sih Indonesia tetap melakukan hal tersebut dengan begitu efektif dan cukup lama. Jadi Indonesia itu menilai sikap seperti ini itu tuh dipandang sebagai salah satu balok penyusun keberhasilan makroekonomi negara. Dalam artian, hal ini tuh akan menjadi pencegah akses pemerintah. Yang ketiga ialah opsi nilai tukar masa depan. Jadi setelah adanya krisis ini, kita tuh bisa belajar bahwa negara-negara pada dasarnya menghadapi pilihan nilai tukar dalam berbagai bentuk. Seperti semacam pengaturan dewan mata uang, lalu ada nilai tukar tetap dapat disesuaikan, lalu ada nilai tukar mengambang bebas. Lalu yang keempat ada kebijakan fiskal. Dimana di sini ada alasan kuat untuk melakukan pengadaan stimulus fiskal jangka pendek, yaitu pemerintahan swasta, di mana apalagi terutama di fase tersebut itu kan investasi pun juga udah runtuh ya, sehingga diperlukan stimulus fiskal untuk menghindari kontraksi yang lebih dalam. Selanjutnya kita akan bahas dari kacamata mikroekonomi. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama ialah kebijakan sektoral. Nah, jadi pada reformasi mikroekonomi di era pasca Soeharto pada saat itu merupakan kasus yang sangat kontras, di mana di satu sisi Indonesia itu telah bergerak maju dalam mencapai rezim perdagangan yang lebih bersih dan transparan dari rezim sebelumnya. Tapi sebaliknya, seperti dari kebanyakan negara, sektor-sektor tersebut itu biasanya merupakan domain dari tekanan pemburu rente yang cukup intens, seperti kayak proyek pemerintahan harus dialokasikan gitu, sehingga adanya gambling dan dibutuhkan adanya kebijakan sektoral yang bijak. Kemudian ada restrukturisasi perbankan. Nah, hal ini tuh dikarenakan adanya kemajuan sektor keuangan yang lambat, sehingga setelah Indonesia mengetahui bahwa mereka meleset dari target sebelumnya, akhirnya pada pertengahan Maret tahun 99, pemerintah itu mengumumkan rencana rekapitulasi keuangan. Di mana berdasarkan rencana tersebut, pemerintah itu akhirnya akan menyediakan 80% dana untuk rekapitulasi bank yang sehat. Kemudian sisanya 20%-nya itu akan disediakan oleh bank itu sendiri. Nah, yang ketiga ialah regulasi keuangan, di mana di sini selama pertumbuhan yang pesat dari pertengahan tahun 80-an, itu tuh pentingnya sistem keuangan yang dikelola dengan hati-hati dalam menopang pertumbuhan ini
sudah diabaikan. Sehingga maka dari itu pada hal ini perlu adanya reformasi di regulasi keuangan. Selanjutnya ya kebijakan sosial. Jadi di sini temukan adanya kesulitan dalam merancang dan melaksanakan program pengamanan sosial yang tidak dapat diremehkan. Seperti yang pertama, kelompok yang terkena dampak itu perlu diidentifikasi baik secara agregat maupun berdasarkan lokasi. Yang kedua ya tidak jelas program mana yang paling hemat dan berdampak cepat. Maka dari itu, pemerintah telah mengadopsi 4 pendekatan utama. Yang pertama, ketahanan pangan, ini termasuk subsidi, lalu ada pekerjaan umum yang padat karya, kemudian perlindungan sosial, ini termasuk dengan pendidikan dan layanan kesehatan, lalu ada promosi ekonomi rakyat, dan ini termasuk dengan koperasi dan UKM. Selanjutnya ialah the challenges ahead di masa pandemi ini. Setelah kita membahas krisis tadi, kita juga membahas masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19. Yang pertama kita lihat dari kerangka makroekonomi. Jadi di sini ada 2 aspek. Yang pertama kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi di kebijakan fiskal sendiri ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19, ini pemerintah itu perlu melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Di mana pada masa ini DPR itu meminta agar RAPBN 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan, sehingga hal tersebut itu dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Hal ini bisa disebut dengan KEM PPKF, yang dimana ini dikhususkan untuk tahun anggaran 2021. Selanjutnya ialah kebijakan moneter, di mana pada kebijakan moneter ini intinya itu pemerintah harus melakukan ekspansioner dengan mencoba menggeser kurva agregat permintaan ke kanan, karena akibat COVID-19 ini tuh kurva agregat permintaan condong ke kiri sehingga harus dibalikkan. Kemudian di bidang moneter juga kebijakan moneter itu harus diambil dengan selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, otoritas moneter itu harus dapat menjaga yang pertama nilai tukar rupiah, lalu mengendalikan inflasi, dan yang ketiga memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Sehingga hal tersebut diharapkan adanya relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifikasi penyaluran kredit usaha rakyat. Yang selanjutnya kita membahas tentang agenda makroekonomi, dari mana ada 3 tantangan. Yang pertama ialah kegagalan pasar, di mana dalam hal ini mekanisme pasar tidak dapat berjalan secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam masyarakat. Nah, kegagalan pasar yang melanda di tengah COVID-19 itu terjadi di berbagai sektor. Nah, tetapi yang paling utamanya yang dapat kita lihat juga yaitu dari sektor kesehatan, di mana sektor ini pemerintahan belum bisa memenuhi kebutuhan alat medis seperti kurangnya masker dan kurangnya alat pelindung diri atau APD. Di mana kita bisa alami sendiri di pertengahan tahun ini adanya kelangkaan masker, lalu ada hand sanitizer, dan juga kurangnya APD untuk tenaga medis. Sehingga itu merupakan sebuah tantangan bagi Indonesia. Lalu yang kedua ialah perdagangan internasional. Jadi upaya supresi dan mitigasi pandemi COVID-19 ini menimbulkan disrupsi yang kuat pada tantangan perdagangan internasional. Mulai dari sisi penawaran, kemudian ada kebijakan lockdown, lalu ada working from home yang mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi. Nah, kebijakan ini juga itu tuh mengharuskan pemerintah untuk menutup pelabuhan air dan udara yang menghambat distribusi barang antar negara, sehingga susah sekali untuk
memperdagangkan dagang antar negara. Lalu yang ketiga ialah regulasi keuangan, di mana perlu adanya regulasi untuk mengatasi ketidakstabilan keuangan pada saat ini. Sehingga langkah utama yang sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020, di mana di Perpu ini secara garis besar membahas dua hal. Yang pertama ialah kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Lalu yang kedua ialah kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Lalu selanjutnya ialah kebijakan sosial. Jadi pada pandemi COVID-19 ini, itu tuh menimbulkan berbagai dampak sosial seperti yang kita ketahui PHK, lalu ada akibat dari kebijakan-kebijakan sosial seperti social distancing, lalu ada UMKM yang gulung tikar. Nah, sehingga dari hal tersebut pemerintah melakukan berbagai program pelindungan sosial dari pemerintah sendiri, yaitu yang pertama ialah program Keluarga Harapan. Ini dikhususkan untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu. Lalu yang kedua program sembako, lalu ada program selain sembako ada bansos tunai, lalu program kartu prakerja ini dikhususkan untuk masyarakat yang terkena PHK, lalu ada program BLT dana desa, lalu ada untuk UMKM sendiri ada banpres produktif untuk modal kerja, lalu ada program subsidi gaji, ini diperuntukkan untuk kebanyakan yang terkena potongan gaji yang melebihi 50%, lalu ada diskon listrik untuk KWH tertentu, lalu ada yang terakhir untuk pendidikan yaitu program subsidi kuota baik untuk siswa maupun gurunya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.